Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Ilham Haris. Selamat datang di channel Purnomo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat, bahagia, dan dompetnya nggak tipis ya. Kali ini kita akan meneruskan lagi merangkum spoiler Naked Immortal episode 207 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Cerita berlanjut. Langit berbintang di sistem bintang aliansi dipenuhi kekacauan dan kematian. Si Zifeng yang awalnya datang bersama keluarganya terpisah akibat benturan besar yang mengguncang seluruh wilayah. Tubuhnya terlempar jauh, dan saat ia akhirnya berhasil menstabilkan diri, yang terpampang di hadapannya adalah pemandangan neraka, pembantaian tanpa henti. Kecantikannya memancing niat busuk. Seorang kultivator aliansi, pria paruh baya, tatapannya penuh kerakusan, langsung mengejarnya. Kultivator perempuan Alhaven ini akan jadi tungku budidaya ke-19ku. Aku belum pernah merasakan perempuan Alhaven sebelumnya. Sepertinya aku tidak datang ke sini dengan sia-sia. Ia menampar tas penyimpanan, mengeluarkan jarum emas yang langsung melesat seperti kilat, mengarah tepat ke punggung si Zifeng. Si Zifeng menggigit bibir, giginya terkatup rapat. Ia membentuk segel, memunculkan kilatan cahaya perak untuk menghalangi jarum itu. Namun, kekuatan jarum emas terlalu besar. Begitu menyentuh cahaya perak, serangan itu menghantamnya dengan dampak dahsyat. Darah memercik dari bibirnya, tubuhnya terlempar mundur, wajahnya pucat tanpa setetes pun darah tersisa. Pria paruh baya itu tertawa. Pedang terbang di bawah kakinya melaju semakin cepat. Jarak di antara mereka kian menyempit. Ia hanya tinggal menjangkau untuk meraih mangsanya. Lalu, dua kata dingin memotong keheningan kosmos. Mundur. Sederhana, tapi bagi pria paruh baya itu, bagaikan puluhan ribu petir meledak sekaligus di telinganya. Suara itu menghantam benaknya, mengguncang jiwanya. Meski tingkat kultivasinya sedikit di atas si Zifeng, kekuatannya tak berarti. Tubuhnya bergetar hebat, telinganya berdengung. Dunianya seolah terputus dari segala suara, kecuali detak jantungnya yang semakin cepat. Suara itu bagaikan pedang tajam yang menembus tubuh, mengandung kekuatan penghancur yang membuatnya memuntahkan darah. Tanpa sadar, ia mundur. Rasa takut yang tak terukur menggenang. Tubuhnya terasa dikuasai kehendak asing yang memaksanya untuk terus menjauh. Bahkan perlawanan sekecil apapun terasa mustahil, seolah bila ia melawan, kematian tanpa kubur menunggunya. Ia bukan satu-satunya. Seluruh kultivator di sekitar si Zifeng yang ikut mengejar pun mengalami hal serupa. Seperti badai raksasa yang meledak di hadapan si Zifeng, mereka semua terhempas ke belakang. Tubuh yang lebih lemah langsung runtuh berkeping-keping. Darah melayang tak berarti di antara bintang-bintang. Jiwa asal mereka pun hancur. Tak sempat masuk ke siklus reinkarnasi, berubah menjadi cahaya hitam yang tersedot masuk ke tubuh Wang Lin dan tersegel di 18 lapisan neraka. Semua itu terjadi begitu cepat hingga si Zifeng hanya terpaku. Pandangannya kemudian tertarik pada sosok yang berjalan tenang mendekat Wang Lin. Ia menatap para kultivator yang mundur dengan dingin. Kata-kata yang baru saja ia ucapkan mengandung hukum yang baru saja ia sadari, berpadu dengan kekuatan kehendak mutlak. Mata pria parubaya itu melebar, seakan mendengar tangisan aneh di kepalanya, meyakinkannya bahwa ini adalah kekuatan dari Alhaven. Namun, mulutnya tak sempat bersuara sebelum tubuhnya runtuh selama retretnya. Di hadapan Wang Lin, kultivator semacam itu benar-benar tak berarti. Seperti dulu ketika di tanah roh iblis. Iblis tersebar hanya dengan dengusan dingin mampu membuat tubuhnya runtuh. Kini, Wang Lin sendiri telah mencapai tingkat itu. Jiwa asal pria parubaya itu berusaha kabur, namun tiba-tiba suara perempuan menggema di kehampaan. Kamu memang layak disebut guntur surgawi Alhaven, Sumu. Dari bintang yang jauh, seseorang melangkah keluar. Zhou Tian, kultivator 6 jari, berwajah kuning tanah. Di belakangnya, bayangan hitam tak terhitung jumlahnya menjuntai seperti jubah panjang yang melayang di angkasa. Sekejap, jiwanya menarik jiwa asal pria parubaya itu keluar dari cengkeraman Wang Lin. Meski lebih dari separuhnya telah menghilang dan tampak sangat lemah, Zhou Tian memberinya celah untuk melarikan diri. Wang Lin hanya mengibaskan tangan kanannya. Angin muncul di hadapannya, lalu berubah menjadi tebasan surgawi yang tak terhitung jumlahnya, menyatu menjadi satu tebasan dahsyat yang memburu jiwa asal tersebut. Zhou Tian tersenyum aneh dan menunjuk dengan tangan kanannya. Bayangan di belakangnya melesat, mencoba menghentikan tebasan surgawi itu. Tebasan dan bayangan bertabrakan. Ledakannya mengguncang surga. Kini, setelah Wang Lin memahami hukum, kekuatan tebasan surgawi meningkat tajam. Tebasan ini dapat memotong semua hukum. Dalam sekejap, semua bayangan yang tersentuhnya runtuh dan lenyap. Tebasan surgawi terus melaju ke arah jiwa asal. Wajah Zhou Tian berubah. Ia membentuk segel dengan cepat. Seluruh bayangannya mengembun menjadi bola hitam kecil yang memancarkan aura menggetarkan jiwa. Bola itu melesat, menembus kehampaan, menghantam tebasan surgawi. Ledakan keras terjadi, riaknya mendorong jiwa asal menjauh hingga nyaris menghilang di antara bintang-bintang. Tak ada yang bisa membunuh orang yang ingin kuselamatkan, seru Zhou Tian.
Wang Lin tetap netral, bahkan tak menoleh. Ia melangkah, riak ruang muncul di bawah kakinya. Dan tiba-tiba ia sudah berdiri di hadapan jiwa asal tersebut. Tinju menghantam, riak dahsyat menyebar di ruang hampa. Hancur. Jiwa asal itu bergetar, retak seperti pasir kering yang dihantam badai, lalu hancur total. Mata Zhou Tian menyipit, lalu ia mengarahkan telunjuk ke Xi Zifeng. Bayangan-bayangan yang melesat menuju wanita itu. Kau ingin menyelamatkannya, tapi aku tak akan membiarkanmu berhasil. Xi Zifeng pucat, mundur cepat. Zhou Tian mengamati wajah Wang Lin, mencari reaksi, namun yang ia temui hanyalah ketenangan mutlak. Wang Lin melangkah, riak muncul di samping Xi Zifeng. Tinju meledak, menghancurkan semua bayangan. Aku tak peduli kau membunuhnya, tapi bukan di depan mataku. Mata Wang Lin kini dipenuhi niat membunuh. Ia menerjang Zhou Tian, lawannya mencibir, membentuk segel, memadatkan semua bayangan menjadi kapak hitam raksasa. 10.000 jiwa melahap. Kapak itu menghantam, namun Wang Lin membalas dengan pukulan. Gemuruh keras terdengar, kapak runtuh menjadi bayangan yang menyebar dari segala arah. Wang Lin menatap dingin, lalu menuju ke atas. Petir dari jarak 5.000 km berkumpul, menyelimuti seluruh area, menjadikannya lautan guntur yang mengamuk. Gemuruh guntur bergema di seluruh ruang. Ribuan baut petir turun menghantam puluhan ribu bayangan ilusi, memusnahkannya seketika di hadapan Wang Lin. Mata Zhou Tian berkilat, ia membentuk segel, lalu menunjuk di antara kedua alisnya. Sebuah garis hitam muncul, dan dengan teriakan menggelegar ia berkata, "Jiwa, bunuh." Dari wajahnya, pola hitam menyembul. Dalam sekejap, cincin hitam terbentuk di atas kepalanya, menyebar bagaikan badai gila. Kecepatannya luar biasa, hanya butuh sekejap untuk mendekati tubuh Wang Lin. Namun, Wang Lin sama sekali tidak mengelak. Ia terus melangkah mendekati Zhou Tian. Begitu cincin hitam menyentuh tubuhnya, ia pecah menjadi benang-benang halus yang tak terhitung jumlahnya dan menyusup ke tubuh Wang Lin. Tetapi sebelum bisa menembus lebih dalam, semua benang itu hancur hanya dengan satu getaran tubuh Wang Lin. Kecepatan Wang Lin tidak berkurang sedikit pun. Dalam sekejap ia sudah berada tepat di depan Zhou Tian dan melayangkan pukulan maut. Wajah Zhou Tian berubah drastis. Ia menampar tas penyimpanan sambil mundur cepat, lalu mengeluarkan bola cahaya ungu yang langsung dihancurkannya. Cahaya ungu itu meledak, mengelilingi tubuhnya. Namun di bawah tekanan pukulan Wang Lin, cahaya itu runtuh dan Zhou Tian terdorong mundur lebih cepat. Wang Lin mengambil langkah panjang, menghilang ke dalam kehampaan, lalu muncul kembali tepat di samping Zhou Tian. Tendangan kilat menghantamnya, begitu cepat dan kuat hingga letusannya seolah mampu menghancurkan bintang. Tubuh Zhou Tian meledak menjadi kabut darah, namun tawa bergema dari kehampaan. Dari sana, bayangan ungu melesat menuju Wang Lin. Aku, Zhou Tian, akan mengambil tubuh ini. Bayangan ungu itu menyerbu masuk ke tubuh Wang Lin, mencoba menembus hingga ke jiwa asalnya. Namun begitu mendekat, jiwa asal Wang Lin membuka mata. Armor kulit dewa kuno memancarkan aura kuno yang menyatu dengannya, memicu serangan balik yang mustahil dibendung. Bayangan ungu itu bertabrakan dengan kekuatan ini dan langsung mengeluarkan jeritan sengsara. Seolah berhadapan dengan musuh alami, mereka mencoba kabur dari tubuh Wang Lin. Tetapi saat mereka hendak lolos, jiwa asal naga guntur kuno di dalam Wang Lin mengaum, membuka mulutnya, dan menyedot bayangan-bayangan itu. Sebagian besar lenyap di telannya. Gas ungu menyelimuti Wang Lin, mengalir dan mengembun menjadi sosok ilusi setinggi 100 kaki di hadapannya. Mari kita gunakan kau untuk menguji kekuatan mantraku. Wang Lin membentuk segel dengan tangan kanan dan berkata dengan tenang, "Gudang senjata ajaib." Sepotong energi asal surga mengalir keluar dari inti surgawinya, berkumpul di telapak tangan, membentuk bola cahaya keemasan yang kemudian ia lepaskan. Seolah bintik-bintik emas memenuhi dunia. Ruang di sekitarnya bergetar, bintik-bintik emas itu berubah menjadi bayangan ilusi. Orang-orang yang pernah dibunuh Wang Lin, jiwa-jiwa yang tak bisa memasuki siklus reinkarnasi, terpenjara di 18 lapisan neraka. Aura kebencian yang mereka pancarkan mengguncang surga. Zhou Tian tertegun, pikirannya bergetar. Meski sebagian bayangan tak mengancamnya, beberapa sosok membuat nafasnya tercekat. Ada satu sosok berwajah suram, dikelilingi kabut hitam, memancarkan dendam yang menembus tulang. Fluktuasi kekuatan yang muncul darinya membuat Zhou Tian langsung berkata, "Kultivator Nirvana Scryer." Ratusan jiwa surgawi mengepung, memancarkan energi spiritual surgawi yang pekat bercampur kebencian mematikan. Di antara mereka, Zhou Tian juga melihat jiwa-jiwa keluarga Yao yang penuh niat membunuh. Mantra macam apa ini? Memenjarakan begitu banyak jiwa dan menolak mereka masuk reinkarnasi. Ini jelas mantra iblis. Namun sebelum keterkejutannya mereda, sebuah raungan mengerikan memecah lautan bayangan. Kabut merah muncul dan semua bayangan memberi jalan. Dari kabut itu, sosok pria berambut merah muncul. Ekspresinya ganas, niat membunuhnya menekan seakan-akan membalikkan langit. Zhou Tian membelalak. Leluhur darah planet Tianyun. Kulit kepalanya mati rasa. Meski ia berada di tahap pertengahan Nirvana Scryer,
Ia tahu leluhur darah adalah kultivator Nirvana dan Sumo alias Wang Lin telah membunuhnya dengan tangannya sendiri. Aku tak bisa melawan orang ini. Aku harus kabur. Namun suara Wang Lin terdengar datar. Tarik orang ini ke dalam 18 lapisan neraka. Sekejap, jeritan hiruk-pikuk meledak dari para jiwa. Leluhur darah diselimuti kabut merah, memimpin serangan, diikuti anggota keluarga Yao dan ratusan jiwa surgawi mengepung Zhou Tian. Fragmen jiwa di pinggiran ikut menjerit, mengurungnya sepenuhnya. Wajah Zhou Tian pucat, matanya penuh kegilaan, tangannya membentuk segel yang menunjuk dadanya, tubuhnya runtuh menjadi bayangan-bayangan tak terhitung, menyebar ke segala arah. Ini adalah teknik pamungkasnya, memecah jiwa untuk serangan penyergapan. Namun, leluhur darah hanya menyeringai, ia melompat, menyeret puluhan bayangan Zhou Tian ke dalam kabut darah. Ratusan jiwa surgawi dan keluarga Yao melakukan hal yang sama. Dalam sekejap, semua bayangan Zhou Tian tertangkap, tak satu pun yang lolos. Angin dingin melintasi lautan bintang, membawa bersama arus jiwa yang berkeliaran, penuh kebencian, pekat hingga menusuk jiwa. Di tengah pemandangan itu, Wang Lin berdiri tenang, matanya mengamati tanpa gelisah. Dalam hati, ia memahami lebih dalam kekuatan gudang senjata ajaib yang baru saja ia gunakan. Tangan kanannya terangkat, menunjuk ke langit. Pusaran raksasa terbentuk, berputar menghisap semua jiwa kembali ke dalam kehampaan. Namun, ada satu yang berbeda, leluhur darah. Matanya merah darah, raungan ganas keluar dari mulutnya. Tubuhnya menerjang langsung ke arah Wang Lin. Kilatan niat membunuh melintas di mata Wang Lin. Tangannya mengepal, satu pukulan dilepaskan. Suara dentuman menggelegar, jiwa asal leluhur darah terhenti sesaat. Dalam momen itu, Wang Lin menuangkan lebih banyak energi asal celestial ke dalam pusaran, membuat kekuatan hisapnya meningkat tajam. Leluhur darah meraung, tak rela, namun tubuhnya terseret masuk, menghilang ke dalam pusaran. Pusaran perlahan memudar, kembali menjadi sinar cahaya yang lalu diserap oleh Wang Lin. Di 18 lapisan neraka, kini ada satu jiwa baru di lapisan ke-13, dan di puncak lapisan itu, Zhou Tian. Setelah menghabisi Zhou Tian, Wang Lin menatap si Zifeng sejenak, lalu mengalihkan pandangannya. Ia melangkah tenang menuju bintang-bintang jauh. Tasan mengikuti di belakang. Bocah berkepala besar juga membuntuti tanpa rasa heran lagi. Di sisi lain, Lei Ji mempercepat langkahnya untuk tetap berada di dekat Wang Lin. Si Zifeng, meski pikirannya penuh renungan, tetap memilih mengikuti. Sambil bergerak, Wang Lin merenung dalam hati. Pertempuran antara aliansi dan All Heaven telah memuncak. Sekarang saatnya mengumpulkan prestasi untuk menenangkan hati Master Percikan Api. Aku perlu meningkatkan prestis di mata para kultivator All Heaven. Dengan begitu, jika aku bertemu Olsir atau Tuo Shen berhasil lolos dari tanah dewa kuno, Master Percikan Api akan merasa wajib membantuku. Mata Wang Lin berkilat, tekadnya bulat, namun ia tak terlalu optimis terhadap serangan All Heaven ke aliansi. Setelah berpikir sejenak, ia menampar tas penyimpanannya, muncul bendera kecil dengan pola harimau terbang. Begitu diangkat, seekor harimau terbang melesat keluar, mengaum hingga getarannya terasa di seluruh bintang. Mengaktifkan bendera ini berarti Wang Lin mengumumkan keberadaannya. Tak lama, puluhan sinar energi pedang melesat di kejauhan. Dua kelompok tengah bertarung sengit. Pihak All Heaven jelas berada di ujung tanduk. Musuh mereka memancarkan niat membunuh tajam. Mantra-mantra dilepaskan tanpa henti. Hanya dalam hitungan nafas, seorang kultivator All Heaven tewas. 7 atau 8 kultivator All Heaven yang tersisa tampak putus asa, terluka parah akibat gelombang kejut sebelumnya, dan terlalu lelah untuk melarikan diri. Lalu, raungan harimau terbang menggema dari jauh, disertai perasaan ilahi yang kuat. Mereka menoleh dan kegembiraan meluap di mata mereka. Guntur surgawi Sumo? Di pihak aliansi, para kultivator telah mendapat peringatan dari para tetua. Seorang lelaki tua di antara mereka langsung mengenali nama itu, matanya dingin. Sumo ini kultivator Nirvana Scryer. Kita tak sebanding, cepat mundur. Di sisi lain, 3 kultivator bertarung sengit. 2 All Heaven melawan 1 aliansi. Kultivator aliansi itu dingin dan tajam, tetap tenang meski dikepung. Namun, saat raungan harimau terbang terdengar, salah satu kultivator All Heaven mengirimkan perasaan ilahi ke belakang, lalu terkejut. Sumo? Kultivator aliansi itu pun terdiam sesaat. Nama itu familiar. Lalu ia teringat klasifikasi yang dibuat oleh pihak aliansi. Kultivator All Heaven dibagi menjadi 7 tingkat. Tingkat 1 terlemah, tingkat 7 terkuat. Sumo berada di tingkat 5. Cukup untuk membuatnya segera mundur tanpa ragu. Sepanjang perjalanan, Wang Lin berpapasan dengan banyak kultivator. Setiap kali kultivator All Heaven melihat Wang Lin bersama harimau terbang, mereka segera mendekat. Salam, Guntur surgawi. Gelombang salam itu terus terdengar, seakan Wang Lin adalah mercusuar di tengah kegelapan dan kepanikan. Keruntuhan wilayah barat telah membuat para kultivator All Heaven terpencar. Banyak yang tewas. Kehadiran Wang Lin dan bendera harimau terbang menjadi jangkar moral. Raungan harimau terbang mengguncang jiwa mereka, menyalakan kembali semangat tempur. Sikap Wang Lin pun berubah. Setiap kali menemukan pertempuran,
ia langsung memimpin serangan. Dalam waktu singkat, pasukannya membengkak. Ratusan kultivator Eleven bergerak di bawah komandonya. Sebagian besar waktu, Wang Lin tak perlu turun tangan. Para pengikutnya sendiri sudah cukup untuk memusnahkan musuh. Energi pedang di bawah kaki mereka menyatu, membentuk seperti pedang raksasa yang menembus wilayah barat. Mereka bukan satu-satunya pasukan di sini. Utusan kuil, guntur surgawi, 108 celestial, dan beberapa keluarga kultivator juga memimpin kelompoknya. Namun, pasukan Wang Lin adalah yang terbesar dan terus bertambah. Suara deru harimau terbang bercampur raungan pedang memenuhi angkasa, sementara reputasi Wang Lin melesat naik. Hingga tiba-tiba, ruang bergetar. Riak-riak misterius menyebar dari kejauhan, membawa aura yang mengguncang jiwa. Bahkan, lampu pedang di bawah para kultivator menjadi tak stabil. Mata Wang Lin menyipit, perasaan ilahinya menyapu, dan bahkan dengan mental setangguh dirinya, ia tak bisa menahan keterkejutan. Dentuman dahsyat menggema. Dari kejauhan, sebuah potongan kayu raksasa melayang. Panjangnya 100.000 kaki, lebarnya 10.000 kaki, membawa kekuatan yang mampu menghancurkan kultivator biasa tanpa ampun. Di sekeliling kayu itu, tak terhitung kultivator Eleven mengepung. Niat membunuh mereka terpancar jelas. Wang Lin bisa mencium aroma darah yang pekat, bahkan dari jarak sejauh ini, pertanda betapa banyak nyawa yang sudah direnggut oleh benturan dengan kayu raksasa tersebut. Wang Lin belum pernah melihat benda ini sebelumnya, tapi sekali pandang ia tahu, jika terkena secara langsung, ia akan terluka parah bahkan bisa mati, kecuali sempat menghindar dengan bergabung dengan dunia. Namun, bukan potongan kayu itu yang paling mengejutkannya. Di balik kayu raksasa itu, Moon Gazer Serpent. Tubuhnya sebesar planet kultivasi, tentakel-tentakelnya bergoyang liar. Raungan marahnya bergema di seluruh ruang angkasa. Saat matanya menangkap sosok itu, tubuh Wang Lin bergetar. Getaran yang datang dari darah dewa kuno di dalam dirinya. Getaran dari tubuh aslinya membuat Wang Lin memancarkan kilau tajam. Di antara alisnya, bintang-bintang dewa kuno berkelip. Namun hanya sesaat, sebelum ia menarik nafas dalam-dalam dan menekan gejolak itu, kilau bintang pun meredup lenyap dari permukaan. Di kejauhan, tubuh raksasa Moon Gazer Serpent tampak jelas. Tentakel-tentakelnya bergoyang tak terhitung jumlahnya, membelah kehampaan seperti cambuk surgawi. Wang Lin menatapnya dalam-dalam, hatinya dipenuhi keterkejutan. Saat itu, aku pernah meminjam Moon Gazer Serpent untuk membantai keluarga Yao, bahkan bersembunyi di dalam tubuhnya. Tapi, siapa yang bisa menangkap makhluk ini dan mengirimnya ke pihak aliansi sebagai senjata? Apakah dia? Sosok misterius yang pernah ia lihat 2 kali melintas di pikirannya. Pertama, saat pertempuran antara King Sui dan Dewa Darah. Kedua, ketika ia menyaksikan 108 anugerah langit dan orang itu merobek jalan di antara 2 sistem bintang. Suara siulan potongan kayu raksasa di depan Moon Gazer Serpent semakin keras, membawa riak dahsyat yang merambat di luar angkasa. Di belakang Wang Lin, para kultivator Eleven bersorak, lalu serempak melesat maju. Wang Lin sempat ragu sekejap sebelum ikut bergerak menuju potongan kayu raksasa itu. Bahkan dari jauh, ukurannya luar biasa. Saat mereka mendekat, tekanan besar dan dampak yang mengguncang jiwa mulai terasa. Tak terhitung kultivator menunggangi berbagai harta sihir mengikuti potongan kayu itu. Di atas permukaannya ada kurang dari 100 kultivator, termasuk 2 sosok yang berdiri di paling depan, Li Yunzi, leluhur keluarga Zhang, dan leluhur keluarga Sengong. Keduanya berdiri tegak tanpa bergeming, pakaian berkibar tanpa angin, tatapan dingin memancarkan kilat. Di belakang mereka, sebagian besar adalah 108 celestial. Namun ada pula beberapa wajah asing yang memancarkan fluktuasi jiwa asal kuat, puncak tahap korporil yang 10 orang di atas kayu itu berada di tahap Nirvana Scryer. Dari semua yang ada, 3 sosok langsung menarik perhatian Wang Lin. Yang pertama, seorang pria tua berjubah hitam, berambut putih, wajahnya dipenuhi bekas luka aneh yang tampak bergerak perlahan seolah hidup. Sekilas saja sudah cukup membuat bulu kuduk berdiri. Saat tatapan Wang Lin jatuh padanya, pria tua itu menyeringai, mata dipenuhi niat membunuh dingin. Yang kedua, seorang wanita dengan kecantikan mempesona, anggun seperti persik musim semi, murni seperti krisan musim gugur. Usianya sekitar 30 tahun, kulit putih bercahaya tanpa riasan, mata bening dengan sedikit warna biru laut. Di dahinya terpasang permata merah mungil, rambut hitamnya menjuntai, sebagian terurai di leher. Gaun istana hijau muda bersulam benang emas membungkus tubuhnya. Pola ungu menghiasi kainnya, dan angin dari laju kayu raksasa membuat sutra tipis di bahunya berkibar, membuatnya tampak seperti peri dari legenda. Saat tatapan mereka bertemu, ia tersenyum anggun, namun senyum itu mengandung jarak seorang bangsawan. Yang ketiga, seorang pemuda berwajah dingin mengenakan kemeja putih. 3 seruling bambu melayang di sekelilingnya, memancarkan nada yang membentuk ilusi samar. Siapapun yang mendengarnya bisa terjebak dalam mimpi semu. Pemuda itu tak memedulikan Wang Lin, matanya terpejam, tenggelam dalam kultivasi penuh kesombongan.
Alasan ketiganya menarik perhatian Wang Lin sederhana. Ia tidak dapat melihat melalui kultivasi mereka. Saat Wang Lin mengamati, para kultivator di atas kayu juga memperhatikannya. Reputasinya di Owl Heaven sudah tersebar luas, apalagi dengan raungan harimau terbang yang mengikutinya. Mereka tahu ratusan kultivator yang kini mengiringi potongan kayu ini hanyalah karena satu orang, Sumu. Celestial Guntur, Sumu, seru beberapa orang. Pahlawan surgawi kompetisi pengadu gerahan. Bahkan syuting dari planet Donglin kalah olehnya. Namun, ada juga yang berbisik, apakah dia layak melangkah ke atas kayu raksasa ini? Bagi mereka, menginjak potongan kayu ini adalah simbol status tinggi, sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh segelintir kultivator kuat setelah perjuangan keras. Bahkan sebagian besar yang berdiri di atasnya hanya berhasil berkat bantuan harta sihir dan mantra gabungan. Li Yunzi memandang Wang Lin, dinginnya sedikit mencair. Sumu, datanglah ke sini. Wang Lin mengangguk lalu melesat. Dampak dari kayu raksasa itu berat bagaikan lumpur pekat. Ekspresinya tetap tenang, energi asal di tubuhnya melambat hingga nyaris diam. Lalu dalam sekejap, ia meledakkannya sepenuhnya. Ledakan kekuatan itu menggetarkan ruang. Duar! Ruang di depannya melengkung, runtuh seketika, dan Wang Lin berjalan menembusnya seolah tak ada penghalang. Ia menginjak kayu raksasa tanpa perlawanan sedikit pun. Tatapan para kultivator di sekitarnya menyempit. Hati mereka terguncang. Dari sekian banyak, hanya Li Yunzi, leluhur Sengong, dan 3 sosok misterius itu yang mampu melangkah ke sini semudah Wang Lin. Guntur Celestial Sumu memang pantas reputasinya. Bagi para kultivator Nirvana Scryer yang memahami hukum, apa yang dilakukan Wang Lin menyisipkan sedikit hukum dalam ledakan energinya adalah pencapaian luar biasa. Seketika mereka menilainya setara dengan diri mereka sendiri. Berdiri di samping Li Yunzi, Wang Lin membuku hormat. Sumu menyapa senior Li Yunzi. Ia lalu memberi salam pada leluhur Sengong. Li Yunzi hendak membalas, namun wajahnya mendadak berubah. Di belakang kayu raksasa, Moon Gazer Serpent meraung bagaikan gila. Tatapannya berkedip antara kabur dan jernih, namun terus mengarah pada Wang Lin. Suara raungannya menggelegar, membuat pikiran para kultivator di sekitarnya bergetar hebat. Wang Lin menoleh, tatapannya dingin. Ia tahu Moon Gazer Serpent mengingatnya. Makhluk itu tak pernah lupa orang yang membuatnya marah, dan Wang Lin telah melakukannya 2 kali. Tentakel-tentakelnya mengamuk menyambar ke arah kayu raksasa. Li Yunzi mengerutkan kening, menggapai kegampaan. Sebuah batu giok hijau muncul, tampak biasa saja. Ia melemparkannya ke arah Moon Gazer Serpent dengan kecepatan luar biasa. Batu itu hancur di udara, meledak dengan suara yang menggetarkan hati. Sun Yun Go. Suara itu aneh, rumit, dan tak seorang pun di sekitarnya memahaminya. Tapi hati Wang Lin terkejut. Itu adalah bahasa para dewa kuno. Begitu ia memahami maknanya, bahkan mental sekuat Wang Lin pun tak mampu menahan perubahan di wajahnya. Dan cerita pun bersambung. Pesan dari episode ini, dalam hidup kita juga sering berada di titik terendah, seperti para kultivator Owl Heaven yang hampir putus asa. Tapi satu semangat kecil saja bisa membalikkan keadaan. Jangan biarkan rasa lelah membuatmu menyerah, karena justru di saat paling gelap, harapan bisa jadi cahaya yang menguatkan. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kali ini sampai akhir. Saya Ilham Haris beserta seluruh jajaran leluhur Sekte Purnomo The Series pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan gas cuy!